Gabung Manchester United, Tyrell Malacia janji bakal kerja keras demi fans. Tyrell Malacia mengaku sangat senang bisa menuntaskan transfernya ke Manchester United. Bek asal Belanda itu berjanji bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Setan Merah. Malacia salah satu talenta yang bersinar di Belanda. Ia menunjukkan permainan yang apik di sisi kiri lini pertahanan Feyenoord dalam 3 musim terakhir. Di musim panas ini, Malacia awalnya akan pindah ke Lyon. Namun Manchester United sukses membajak transfer ini sehingga Malacia resmi jadi pemain mereka. Malacia mengaku girang bisa menuntaskan kepindahannya ke United. Malacia antusias bisa menjadi bagian dari Setan Merah. Ia percaya bahwa pindah ke Old Trafford adalah tantangan yang bagus untuk perjalanan karirnya. Ini adalah babak baru dalam karir saya. Ini liga yang baru, dan saya akan bermain dengan rekan-rekan baru, di mana kami akan dibimbing oleh manajer yang luar biasa. Saya tahu betapa bagusnya pelatih karena saya menghadapi timnya di Eredivisie. Ia akan memberikan banyak kualitas dan saya tahu apa yang ia inginkan dari para pemainnya. Malacia juga menegaskan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bergabung dengan United. Ia berjanji akan memberikan segalanya untuk Setan Merah. Saya tahu saya masih muda dan saya masih bisa berkembang lebih baik lagi. Namun saya bisa menjanjikan kepada para fans United bahwa saya akan memberikan segalanya setiap kali saya mengenakan seragam merah di atas lapangan. Malacia merupakan rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Namun dalam waktu dekat, ada rekrutan baru yang akan menyusul ke Old Trafford. Chelsea fokus kejar Sterling, Ronaldo dan Neymar tunda dulu. Chelsea disebut belum benar-benar mempertimbangkan pergerakan untuk transfer Cristiano Ronaldo dan Neymar. The Blues memang tertarik, tapi masih harus menyelesaikan sejumlah target terlebih dahulu. Musim panas ini bisa jadi momen krusial bagi Chelsea. Ini adalah bursa transfer pertama Todd Boehly si pemilik baru, tentu pergerakannya lebih diperhatikan oleh fans. Kabarnya, Boehly siap mendukung penuh Thomas Tuchel di bursa transfer. Tuchel memang perlu mendatangkan sejumlah pemain untuk mengatasi persoalan di lini belakang dan lini serang. Paling tidak ada 2 nama yang dikejar Chelsea untuk memperkuat lini serang, yaitu Raheem Sterling dan Raphinha. Tuchel mengagumi potensi Sterling sebagai salah satu penyerang Inggris terbaik saat ini. Sterling pun terbukti bisa diandalkan untuk mencetak gol. Sterling sudah cukup berpengalaman di Premier League, jadi dia bisa langsung tancap gas di Chelsea. Pemain seperti inilah yang dibutuhkan Tuchel dalam misi mengejar trofi Premier League. Selain Sterling, Chelsea juga sedang memprioritaskan transfer Raphinha. Bahkan, kabarnya pihak Chelsea dan pihak Leeds United sudah mencapai kesepakatan. The Blues masih harus meyakinkan si pemain. Sejauh ini, Raphinha masih menunggu tawaran dari Barcelona. Pemburuan Sterling dan Raphinha masih jadi prioritas Chelsea dalam waktu dekat ini. Belum ada langkah nyata untuk mengejar Cristiano Ronaldo dan Neymar. Memang benar bahwa nama Ronaldo dan Neymar disebut-sebut. Kabarnya, Todd Boehly tertarik dengan gagasan mendatangkan 2 pemain top dunia tersebut. Namun, hingga kini Tuchel belum memberikan pendapatnya mengenai pembelian 2 pemain tersebut. Memang Ronaldo dan Neymar pemain luar biasa, tapi belum pasti keduanya cocok untuk Chelsea. Bagaimanapun, hingga kini belum ada langkah nyata Chelsea untuk 2 pemain tersebut. Boehly tertarik, tapi Tuchel belum menjelaskan posisinya. Real Madrid kejar tim untuk beli Marco Asensio. Real Madrid belum dapat kabar lanjutan soal penjualan salah pemainnya Marco Asensio. Padahal Los Blancos buru-buru ingin menjual sang pemain kepada klub peminat. Real Madrid sejatinya sudah mengajukan proposal pembaharuan kontrak kepada Asensio 4 bulan yang lalu. Namun tawaran tersebut tidak disetujui oleh sang pemain. Sementara itu, Real Madrid tidak berniat menawarkan tawaran kontrak baru. Pilihan satu-satunya supaya pemain tidak pergi secara gratis di musim depan adalah dengan segera menjualnya di bursa transfer musim panas ini. Sejak akhir bulan lalu, rumor transfer Marco Asensio mulai muncul ke permukaan. Sejumlah klub mulai dikaitkan dengan pemain asal Spanyol tersebut. Real Madrid tidak muluk-muluk dalam mematok harga. Los Blancos hanya meminta biaya transfer sebesar 30 juta euro kepada para peminat Marco Asensio, harga tersebut terbilang murah.
Dalam laman transfer, harga pasaran pemain yang mencetak 10 gol di Liga Spanyol di musim lalu itu mencapai 40 juta euro. Oleh karena itu, Real Madrid enggan menanggapi tawaran yang lebih rendah daripada yang diminta. Sebab sejumlah proposal yang masuk belum mencapai harga tersebut. Marco Asensio juga mengusung semangat yang sama dengan Real Madrid. Pemain berusia 26 tahun itu tidak masalah apabila gaji yang ditawarkan di klub barunya lebih rendah daripada yang diperolehnya saat ini di Real Madrid. Dalam laporan yang sama menyebutkan, gaji Asensio kini sekitar 7 juta euro per tahun. Klub peminat bisa menawarkan gaji tersebut lebih rendah. Syaratnya cuma satu, Asensio ingin klub barunya meminangnya secara serius. Ia berharap ada tawaran yang jelas dan proyek yang meyakinkan. Peminat Marco Asensio tidak bertambah, juga tidak berkurang sejak akhir bulan lalu. Hanya ada dua klub yang dikabarkan menginginkan tanda tangan Marco Asensio, yaitu AC Milan dan Liverpool. AC Milan telah melayangkan tawaran sebesar 20 juta euro. Kedua tim kini tengah mencari kesepakatan terbaik karena Real Madrid masih mengupayakan bisa di angka 30 juta euro. Liverpool dilaporkan belum melayangkan tawaran resmi, tetapi ketertarikan mereka tidak terbantahkan. Real Madrid bahkan dilaporkan ingin menawarkan secara khusus Asensio kepada Liverpool supaya mendapat harga yang pas. PSG putuskan berpisah dengan Mauricio Pochettino. Spekulasi pergantian pelatih kepala PSG di musim panas ini ternyata jadi kenyataan. PSG resmi mengumumkan bahwa mereka berpisah dengan Mauricio Pochettino. Pochettino pertama kali menangani PSG pada tahun 2020 silam. Ia menggantikan sosok Thomas Tuchel yang dipecat oleh manajemen PSG. Dua musim menangani PSG, prestasi Pochettino sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Ia sukses membawa PSG menjuarai Ligue 1 di musim lalu. Namun nampaknya memenangkan Ligue 1 tidak cukup bagi PSG. Mereka resmi mengumumkan bahwa mereka memecat Pochettino. Melalui akun media sosial mereka, PSG resmi mengumumkan bahwa Pochettino akan meninggalkan Les Parisiens di musim panas ini. Paris Saint-Germain bisa mengonfirmasi bahwa Mauricio Pochettino telah mengakhiri jabatannya sebagai pelatih kepala klub ini. Pihak klub ingin berterima kasih dengan Mauricio Pochettino dan para stafnya atas kerja keras yang mereka berikan bagi tim ini. Kami mendoakan yang terbaik bagi mereka, bunyi pernyataan resmi tersebut. Menurut desas-desus yang beredar di Prancis, pemecatan Pochettino itu tidak terlepas dari kegagalannya di Liga Champions. Musim lalu Pochettino hanya mampu membawa PSG hingga babak 16 besar saja. Pada saat itu mereka di-comeback oleh Real Madrid. Manajemen PSG dikabarkan sangat kesal akan kekalahan itu, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah dengan sang manajer. PSG sudah menemukan sosok pengganti Pochettino. Mereka akan mempekerjakan Christopher Galtier sebagai manajer baru mereka per musim panas ini. Cristiano Ronaldo bolos latihan, bakal benar-benar pergi. Masa depan Cristiano Ronaldo semakin suram di Manchester United. Pemain asal Portugal itu sudah 2 hari berturut-turut belum bergabung ke latihan bersama pelatih baru Erik ten Hag. Ronaldo seharusnya bergabung tiba di Manchester dan berlatih ke Carrington per hari Senin waktu setempat. Namun, pihak klub mengabarkan sang pemain belum bisa datang. Alasan keluarga menjadi penyebab Ronaldo belum bisa bergabung ke dalam tim. Klub pun mewajari hal tersebut. Kendati demikian, Ronaldo rupanya belum segera bergabung ke latihan di hari kedua. Klub mulai khawatir terkait kepastian kedatangan mega bintangnya ini untuk berlatih. Pihak klub menjelaskan Cristiano Ronaldo masih belum bisa bergabung karena alasan keluarga. Tetapi mereka tidak tahu kapan pemain berusia 37 tahun itu akan benar-benar bergabung. Padahal, kedatangannya telah dinanti-nanti oleh pelatih dan seluruh skuad. Pencetak gol terbanyak setan merah itu masih diharapkan jadi tumpuan di lini depan Manchester United. Dengan sikapnya yang seperti ini, kedatangan Ronaldo ke Manchester menjadi tanda tanya besar. Akankah ia benar-benar kembali atau tidak sama sekali? Ketidakhadiran Cristiano Ronaldo di latihan memang jadi masalah besar. Padahal, skuad United direncanakan segera menjalani tur pramusim. Rombongan tim dijadwalkan terbang ke Bangkok, Thailand pada Jumat waktu setempat. Itu berarti pemain hanya punya beberapa hari untuk persiapan di Carrington. Setelah ke Thailand, Manchester United akan berkeliling ke tempat-tempat lain untuk menjalani laga pramusim.
Skuad Setan Merah baru akan kembali ke Manchester pada akhir bulan Juli mendatang. Beberapa hari terakhir, kabar Cristiano Ronaldo hengkang meluas. Sejumlah laporan terpercaya bahkan ikut mengklarifikasi keinginan sang pemain berganti seragam musim depan. Penyebab utamanya adalah United yang tidak bersaing di Liga Champions musim depan. Bukan hanya itu, klub dinilai tidak terlalu berambisi mendaratkan pemain-pemain bintang di bursa transfer musim panas ini. Sejumlah klub pun mulai menampakkan ketertarikannya untuk mendatangkan Ronaldo. Barcelona dan Chelsea dikabarkan siap menampung sang pemain apabila benar-benar jadi pindah. Manchester United pelet Christian Eriksen dengan gaji selangit. Ada laporan menarik seputar transfer Christian Eriksen ke Manchester United. Setan Merah dilaporkan berani membayar gaji yang sangat besar untuk mendapatkan jasa sang playmaker. Eriksen menjadi salah satu properti panas di bursa transfer kali ini. Ini disebabkan ia berstatus sebagai free agent setelah kontraknya di Brentford habis. Manchester United dikonfirmasi menjadi pemenang transfer Eriksen. Setan Merah berhasil mengunci transfer sang gelandang. Manchester United benar-benar serius untuk mendatangkan Eriksen. Mereka dilaporkan membayar harga yang sangat tinggi untuk Eriksen. Salah satu alasan Manchester United bisa mengamankan jasa Eriksen karena mereka menawari gaji yang sangat tinggi. Eriksen dikabarkan mendapatkan gaji sebesar 200.000 pounds per pekan. Angka ini tergolong tinggi di skuad Manchester United. Ini disebabkan sang pemain berstatus sebagai free agent. Tidak hanya gaji yang besar, Eriksen meminta bonus yang besar juga dari United. Setan Merah dilaporkan diminta membayar sekitar 10 juta euro. Angka ini merupakan bonus bagi Eriksen karena memilih United ketimbang pindah ke klub lain. Dengan besarnya nilai gaji dan bonus itu menunjukkan Manchester United benar-benar bertekad untuk mengamankan jasa sang gelandang. United baru saja melepas beberapa pemain seperti Edinson Cavani dan Paul Pogba yang memiliki gaji yang besar. Jadi slot gaji mereka masih sangat besar. Saingi Chelsea dan MU, City seriusi perburuan De Ligt. Klub kaya raya Premier League Manchester City dikabarkan ikut terjun dalam perburuan bek milik Juventus, Matthijs De Ligt. Sekarang ini De Ligt masih terikat kontrak di Juventus sampai tahun 2024. Namun sejak musim lalu beredar banyak spekulasi soal masa depannya. De Ligt disebut bisa cabut pada musim panas ini. Kabarnya ia kurang puas dengan prestasi Juve dalam 2 musim terakhir. Selain itu ia juga disebut ingin cabut karena masalah gaji. Ia tak mau gajinya dipotong. Kabar baik kemudian didapat oleh Matthijs De Ligt. Juventus dikabarkan siap melepas bek asal Belanda tersebut. De Ligt disebut punya klausul rilis mencapai 120 juta euro. Namun Juventus tak akan memaksa tim-tim yang meminatinya mengaktifkan klausul tersebut. Namun Juve akan berusaha mendapatkan angka yang mendekati jumlah tersebut. Uangnya nanti akan dibelikan 3 pemain baru. Matthijs De Ligt masih muda. Ia juga bek yang jempolan. Karirnya masih panjang, jadi wajar jika ia kemudian dilirik sejumlah klub elit Eropa. Kabarnya ia diminati oleh Chelsea dan jadi salah satu target transfer Thomas Tuchel. De Ligt juga dikaitkan dengan Manchester United. Selain kedua klub tersebut, sebelumnya ada juga nama Manchester City. Kini ada kabar baru soal ketertarikan tim asuhan Josep Guardiola tersebut. Kabarnya City kini serius ingin mendatangkan Matthijs De Ligt dari Juventus. Laporan itu menyebut bahwa City serius ingin memboyong De Ligt karena ada pemainnya yang bakal cabut.